Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Satu sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu sifat yang bila mana kita bersifat tawadhu, Allah akan tinggikan derajat kita baik di dunia apalagi di akhirat. Dan sebaliknya bila mana kita tidak bersikap tawadhu, Allah akan merendahkan derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Laisat tawadhu kaman jalasa fi wara'il majlis wara'a annahu yastahiqqul julus fi sadril majlis, walakin at-tawadhu man jalasa fi wasatil majlis wara'a annahu yastahiqqul julus fi wara'il majlis. Bukanlah tawadhu seperti orang yang duduk di belakang suatu majelis, namun dia beranggapan bahwa dia sebenarnya berhak duduk di depan majelis. Itu bukan tawadhu. Duduk ketujuh di belakang, tapi di hati ini ada, di hatinya ada. Aku ini sebujurnya patut saja bang duduk juga di muka, cuma aku hendak di belakang aja. Nah itu kada tawadhu. Itu kada tawadhu. Karena dia masih beranggapan bahwa dirinya itu berhak duduk di muka. Tetapi tawadhu itu adalah orang yang duduk di tengah suatu majelis dan dia menganggap bahwa dia itu semestinya duduk di belakang majelis. Itu tawadhu. Nah, ini duduk di tengah umpamanya. Tapi hatinya itu beranggapan sebenarnya inya ini lebih layak di belakang, kada patut di sini duduknya. Nah itulah orang yang tawadhu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi bukanlah tawadhu orang yang bila mana dia bersikap tawadhu, dia menganggap bahwa dia itu di atas daripada yang dia kerjakan. Tetapi tawadhu itu orang yang bila mana tawadhu, dia beranggapan bahwa dia itu di bawah daripada yang ia kerjakan. Contohnya ya seperti tadi. Nah, jadi orang yang duduk di belakang, orang yang duduk di tengah belum tentu tawadhu. Belum tentu tawadhu. Orang yang duduk di muka, orang yang duduk di depan bukan berarti orang itu takabur. Nah, tergantung bagaimana dia mengatur hatinya. Duduk di belakang duduk parak sandal. Nah, tapi di hatinya beranggapan aku ini patut saja kamu duduk. Cuma aku kepingin di belakang aja. Nah ini orang takabur sebenarnya, bukan orang tawadhu. Orang yang tawadhu itu orang yang duduk di tengah majelis atau di depan majelis, tapi dia beranggapan bahwa dia ini patutnya duduk itu di belakang, di bawah. Nah itulah orang yang tawadhu. Al-mutawadhi' huwa alladhi idza ukrim ra'a annahu la yastahiqqul ikram wa ra'a anna ghairahu awla bil ikram. Orang yang tawadhu itu orang yang bila dimuliakan, dia menganggap dalam hatinya tidak berhak dimuliakan. Dan dia menganggap orang lain itu lebih berhak dimuliakan. Nah itu bagian dari orang yang tawadhu. Bukan berarti inya kada mau dimuliakan. Bukan berarti menolak dimuliakan. Dia mau dimuliakan orang.
untuk menyenangkan hati yang memuliakannya, tetapi dalam dirinya beranggapan sebenarnya inya ini kada berhak untuk dimuliakan. Banyak yang lain yang lebih berhak dimuliakan daripada dirinya. Nah, itu orang yang tawadhu. Inya mau dimuliakan karena menyenangkan hati yang memuliakannya. Nah, menyenangkan hati yang memuliakannya. Mau dimuliakan. Walaupun hatinya berkata, aku ini sepatutnya kada berhak dimuliakan. Masih banyak yang lain yang berhak dimuliakan. Nah, itu adalah bagian daripada tawadhu. Misal datang ke rumah orang. Nah, dibukakan orang sudah hambal di sini. Sedang duduk nih. Kan orang memuliakan kita nih. Kita duduki, orang senang. Kita kada mau duduk di muara lawang, orang kada senang. Karena orang mengharap kita duduk di sana. Nah, duduk aja di situ. Masih sahasta tilamnya kada baba, duduki aja. Tapi dalam hati tetap beranggapan sebenarnya aku ini kada patut dimuliakan. Banyak yang lain yang perlu dimuliakan. Nah, itu tawadhu. Itu adalah tawadhu. Idza ukrima ra'a annahu ikram wa ra'a anna ghairah aula bil ikram. Al mutawadhi'u la yaghdabu idza utiba aw intuqisa wa la yakrahu ay yuzamma aw yuqzafa bil kabair. Orang yang tawadhu itu dia tidak marah apabila dicela. Bila dicela, dia kada marah. Atau diremehkan orang, kada marah juga. Dan dia tidak benci bahwa dia dicela dan didakwa orang sebagai orang yang suka berbuat dosa besar. Dia pun kada marah. Padahal orang sombong lah, padahal orang itulah, padahal orang suka berbuat dosa besar lah, inya kada marah. Itu orang tawadhu, kada marah. Kenapa dia kada marah itu? Li'annahu yara nafsahu asyarra min dzalik, karena dia menganggap dirinya lebih jahat daripada yang demikian. Orang madahkan aku ini sombong, padahal aku ini 2-3 kali sombongnya padahkan orang itu. Aku padahkan orang cinta dunia, masih intim. Padahal sangat cinta kepada dunia sebujurnya. Jadi kada mau marah. Artinya orang yang mengatakan itu lebih ringan daripada keadaan diriku yang sebenarnya ini. Annahu yara nafsahu asyarra min dzalik, karena dia menganggap bahwa dirinya itu lebih jahat daripada yang dikata-katai orang itu. Bila kita menganggap bersih, nah sedikit aja orang menyinggung, aku tersarik aja. Nah, kita menganggap diri kita ini bersih. Jadi kita ini tapi berdosa. Padahal orang kita nang kada bagus, lalu sarik saja kita. Coba kita anggap bahwa kita ini orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa. Padahal orang apa? Kita kada marah. Nah, itu adalah bagian dari buahnya tawadhu. Wala yakrahu ayyuzamma aw yuqzafa bil kabair, dan dia tidak benci dicela, dikatakan orang berbuat dosa besar. Kada benci. Karena dia menganggap dirinya itu lebih jahat dari yang demikian perkataan orang itu. Al-mutawadhi' la yahrisu ala ayyakuna min indin nas qadrun wajah. Orang yang tawadhu itu dia tidak ingin atas bahwa adalah dari sisi manusia itu pangkat dan kedudukan. Inya kada ingin bahwa orang itu menghormati dia. Nah, inya kada ingin bahwa orang itu memuliakan dia. Inya kada ingin itu. Kalau dimuliakan orang bukan kada mau dimuliakan, tapi kada mengingini. Lain halnya.
Orang mengingini. Kalau orang mengingini kemuliaan, kada dimuliakan, tersinggung. Tersinggung. Tapi kalau orang kadang menghendaki dimuliakan, nah amun dimuliakan orang, kada jadi soal. Kada dimuliakan orang pun karena kada dikehendaki. Nah orang yang tawadhu itu orang yang tidak menghendaki pemberian kehormatan kemuliaan daripada manusia ini. Li'annahu yara nafsah la yastahiqqu dzalik, karena dia menganggap dirinya itu kada berhak untuk dimuliakan tadi, untuk dihormati tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu bagian-bagian daripada faidahnya, keuntungannya tawadhu tadi. Al-mutawaddi' huwa alladhi yara anna an-nas makhdu'un bima yazunnuna fihi min as-salah wa taqwa. Walau lamana ushar'i izhara uyubi nafsihi la azharaha lin-nas min su'i batinih wa taqsirihi fi haqqillahi ta'ala. Orang yang tawadhu itu orang yang menganggap bahwa manusia itu tertipu dengan sangkaan mereka tentang kesalihanku dan ketakwaanku. Orang tawadhu itu orang yang menganggap bahwa orang lain tertipu. Melihat aku ini pina salih kelihatannya, pina takwa, tertipu mereka itu. Nah, orang yang tawadhu orang yang beranggapan bahwa manusia itu tertipu karena menyangka aku ini orang baik. Manusia tertipu karena menyangka aku ini orang yang takwa. Jikalau tidak ada larangan agama membuka aib diriku, niscaya aku buka aibku ini untuk manusia. Daripada jahatnya hatiku dan taksirnya pada hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu perilaku-perilaku orang yang bersifat tawadhu itu. Kalau ada orang menganggapnya takwa, menganggapnya salih, dalam hatinya nih orang tertipu benar aja. Tertipu. Nyakanya boleh membuka aibnya, membuka aibku. Nah, supaya ini jangan tertipu lagi. Nah, jadi akhlak mutawadhi'in, orang-orang tawadhu. Qala Abu Yunus bin Ubaidillah wa qadin salafa min Arafat lam asyukku bir rahmah laula anni kuntu bi. Ujar Abu Yunus begitu beliau pulang dari Arafat, padang Arafah. Begitu pulang dari padang Arafah, berhaji. Nah, pulang dari Arafah beliau berkata, aku tidak ragu-ragu bahwa orang-orang yang di padang Arafah semua dapat rahmat andai kata aku tidak ada di sana. Aku yakin orang yang di padang Arafah itu dapat rahmat Allah andai kata aku ada di sana. Nah, berhubung aku ada di situ, aku jadi ragu. Apakah Allah memberi rahmat kepada mereka karena aku berada di tengah-tengah mereka itu. Nah, ini contoh tawadhu'nya mereka, menganggap dirinya lebih hina daripada orang yang hina, lebih jahat daripada orang yang jahat. Para muhibbin rahimakumullah, Nabi Yunus alaihissalatu wassalam berkata, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus mengaku, La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, subhanaka maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, bahwasanya aku sesungguhnya termasuk orang yang zalim. Nabi ini, Nabi Yunus, beliau menganggap diri sidin itu orang yang zalim. Padahal sidin cuma satu kali berbuat hal yang tidak patut, yaitu meninggalkan kampung tanpa seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Itu aja. Beliau merasa bahwa beliau sudah masuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Namun kita padahal orang zalim bisa sarik,
Padahal hari-hari maksiat, hari-hari berbuat dosa, hari-hari sombong. Padahal orang zalim, abang muha. Nah, Nabi Yunus, seorang Nabiullah yang mana beliau ini adalah seorang yang terpelihara dari dosa, cuma berbuat hal yang tidak wajar. Beliau menganggap diri si jin itu orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Dan Allah menyelamatkan Nabi Yunus ini berkat pengakuan si jin sebagai orang zalim itu. Allah suka kalau kita mengaku, ya Allah hamba ini orang zalim. Ya Allah hamba ini orang fasik. Tuhan ketujuh. Daripada mengaku, ya Allah hamba banyak berbuat taat kepada engkau. Tuhan kada ketujuh kayak itu. Tuhan kada ketujuh. Mungkin kita merasa bahwa ya Allah hamba banyak berzikir kepada engkau. Hamba banyak bersedekah. Tuhan kada ketujuh. Tuhan itu ketujuhnya bahwa kita merasa diri kita ini orang yang zalim, kita orang yang hina, kita orang yang banyak dosa. Itu yang disukai Allah daripada diri kita ini, pengakuan-pengakuan semacam itu.